Kalau mintanya satu rak langsung dikuras kayaknya susah mas, tapi gue mau kasih beberapa contoh ya ikan-ikan yang bakalan mau gue kuras nih. Tapi terpisah-pisah ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti caranya tetap sama. Airnya itu tetap langsung gue isi pakai air PDAM, habis itu ikannya langsung gue pindah tanpa diendapin. Oke, pengennya kayak gitu kan? Yuk kita buktiin. Welcome back to Barbar Gapi Farm. Udah lumayan banyak nih ya yang udah gue sedot kotorannya. Enggak kotorannya sih, sekalian mau gue kuras total ya. Jadi ini pengen coba gue langsung isi air, terus nanti ikan langsung masuk. Airnya tanpa endapan ya. Bentar gue panggil Ilham dulu. Ilham, sini Ham. Ini kan kemarin Ilham gak berangkat ya. Jadi hari ini biasanya tuh kalau Ilham gak masuk sekali banyak banget wadah-wadah yang perlu dikuras. Kan jadi gini Am, ada yang nggak percaya, dia tuh nggak percaya kalau air ikan di tempat aku itu nggak diendapin. Jadi pasti kalau nggak nge-live dibilangnya mungkin nggak percaya kali dia ya. Jadi kita pengen coba bikin video. Kan ini ada beberapa yang lagi kukuras. Nah nanti tanpa dijeda mungkin langsung diisi air, habis itu langsung masuk ikan. Kita cobanya nggak cuma 1-2 ya, tapi dia mintanya 1 rak. 1 rak lah, cuman kan kalau 1 rak kita nggak bisa Ham ya. Biasanya kita nyesuaiin kondisi ikannya, mana-mana aja yang perlu disortir gitu ya, mana-mana aja yang perlu dikuras total ya kan. Nah tadi pagi aku udah nyedotin beberapa tuh, nanti kamu bantuin dicuci dulu, habis itu langsung ngisi air Ham. Nih, nanti sambil Ilham bersihin, nanti aku videoin juga bersihinnya gimana. Emang ya, kayak kejadian-kejadian kayak gini tuh gak masuk akal, apalagi kayak udah banyak banget teman-teman yang share kalau misalkan air itu wajib diendapin, terus itu ilmu udah dipakai bertahun-tahun. Nah terus akhirnya kayak kalau misalkan ada sesuatu yang beda, sesuatu yang gak sama gitu dari pakemnya, itu pasti langsung dianggapnya kayak kalau nggak bohong, kalau pura-pura ya, apalagi kayak dunia YouTube atau pokoknya di video-video itu yang dimana videonya itu bisa diedit atau diotak-atik lah. Nah tadi sampai ada yang minta nge-live kan. Nah makanya nih gue coba bikinin video ya secara real lah. Terus juga nanti kalian bisa mungkin diinget-inget wadah-wadah mana aja yang bakalan mau dikuras. Terus juga bisa diinget-inget juga baju gue atau baju Ilham buat patokan. Jadi tuh pembuatan videonya itu bener-bener di hari ini, nggak ada rekayasa buat hari besok lah atau kapan. Jadi kayak gitu. Ini di hari Minggu loh, hari Minggu. Nah nanti kita usahain juga, nanti gue langsung upload hari ini. Jadi nanti malam bisa kalian lihat. Ya, ini wadahnya nih selarik ini nih 5 akuarium, terus di sana ada 1, di sini juga ada 1, di sana juga. Ada berapa ya? 2 kayaknya. Ini saking aku pengennya kelihatan real, jadi pengen ku skemain dulu kayak gimana kira-kira mau dikurasnya. Nah ini ada 5 akuarium, nanti habis ini yang ini dulu loh, 5 akuarium ini yo. Sampai aku bilang sama Ilham nih, mana nih, gimana caranya. Ini, tapi Ilham mau bersihin ini dulu ya, 1 akuarium dulu. Jadi cuman ya udah tinggal digosokin aja akuariumnya, karena kan biasanya ada lumutan. Ini sampai akuariumnya tuh udah pada berkerak sih. Tuh, karena udah berapa akuarium dari 2018 sampai sekarang belum pernah ganti. Ini nanti sembari Ilham bersihin ini, gue ajak kalian milih ikan dulu yuk. Ikan-ikan yang agak gede. Kan ini kosong semua. Biasanya sih gue ngambil ikan dari yang paling bawah, cuman di sini tuh kayak nggak ada yang agak gede-gede gitu. Ada ini albino full red, tapi ini nggak pengen gue otak-atik. Yang lainnya tuh kemarin baru pada disortir, kan masih pada bersih-bersih kan. Kebanyakan baru pada disortir sih. Oh ini boleh nih, ini nggak tahu nih nanti ikan apa, nanti gue cek dulu. Ini HB red, albino HB red itu agak banyak ya yang di atas. Jadi tuh untuk ikan-ikan yang di atas ini sebenarnya gue bagi jenisnya. Nggak satu jenis, nggak sejenis lah. Kadang beda-beda gue mix. Nah untuk albino HB red di sini udah banyak. Nanti yang jenis lain mungkin bisa gue naikin. Karena biar fokus juga sih, kalau udah naik ke atas kan kurang lebih dipantau ikannya kan. Nah kalau karena ini albino HB red masih banyak, itu pengen gue diemin dulu di sana. Kita cari yang lain-lain dulu ya.
Mungkin di sini nggak ada yang besar tuh, baru pada dikurasin, ikan udah pada naik semua. Kita cari di tempat sana ya, di ember-ember ya. Kalau yang di box kulkas isinya lagi moli sih, rata-rata nih moli. Ada pingu. Cuman lagi emang sengaja gua taruh di box kulkas untuk grooming sih. Groomingnya tuh karena medianya besar, terus isiannya gua kasih sedikit. Gue pengennya tuh dia cepet gedenya di sini. Terus juga di sini apa ya? Baru gue taruh sini, gue kagak pengen ditaruh di akuarium. Jadi jangan itu ya. Soalnya dia cakapan di semi outdoor lah. Warnanya biar kuningnya makin mentereng gitu kan. Kalau moli juga jarang gue masukin akuarium. Pengennya di sini, seneng aja gitu ngeliat ya. Ini ada HB white, HB blue. HB blue juga sama. Ini baru gue masukin di sini. Emang gue lagi, pokoknya ikan-ikan yang lagi gue pengen cepet gedein ya, taruh di media box kulkas, isiannya nggak usah terlalu banyak, entah 30, 40, maksimal 50. Nah, nanti progresnya tuh di sini cepet banget. Mana lagi ya, Molly, ini juga sama HB blue. Alhamdulillah ini HB blue-nya udah mulai sehat nih, udah mulai aman. Tinggal kita gedein lagi. Itu tuh. Kalau di sini kemarin tuh baru dikurasin juga. Nah, ikannya tuh baru dipindah semua. Tuh, masih pada baru-baru. Mana ya kira-kira yang agak-agak besar? Soalnya gini bro, aku tuh kalau mau sortir, mau misah-misah ke beda tempat, itu ada alasannya sebenarnya, kayak misalkan terlalu padat, terus sama misalkan terlalu kotor. Nah, kalau ikannya nih kayak gini nih, contohnya nih kan ini lumayan banyak. Tapi walaupun banyak nih udah sesuai sama kapasitasnya. Terus juga kalau misalkan di otak-atik juga, aku nggak senengnya tuh kalau misalkan ikan kenapa-kenapa gitu. Makanya ya udah deh, biarin dia sampai gede aja di sini. Kan lebih enak begitu ya. Mana lagi ya? Rata-rata tuh baru disifonin semua sama Ilham tuh baru dikurasin. Coba bingung juga. Tuh. Mana lagi ya? Yang agak besar ya. Apa ya, ini pingu. Ivory banyak, cuman udah ku setting sesuai sama kapasitasnya, jadi nggak perlu diotak-atik gitu di sininya. Apa ya, sampai bingung. Oh, aku ada HB white sama albino full red, ukurannya udah lumayan besar. Sebentar, soliterku tadi ku taruh mana ya? Aku bawain soliter ya. Sebentar. Oh, ini dia. Jadi kita ambil dulu. Yang lagi aku progres di tempat akuarium itu ya, rata-rata lagi albino PRTDE. Cuman albino PRTDE itu masih kecil-kecil, masih seginian. Itu sebagian udah aku angkat. Tapi ini nggak terlalu padat juga, jadi aku nggak mau ngotak-atik dah. Sebentar gue jadi bingung nih mau mindahin ikan apa yang langsung dipindahin. Karena kalau gini, kalau misalkan tadi aku kepikirannya gini ya, takutnya kan kalau misahin ikan kecil di akuarium yang tadi apa namanya, air tanpa endapan, takutnya dikira kayak itu mah ikan biasa aja, ikan yang kurang bagus ditaruh situ gitu kan. Takutnya gitu, nggak tahu kenapa, kan biar apa ya, biar fair aja lah. Memang itu cara gue ya. Udah, kita kasih bukti, coba ikan yang kelihatan besar. Ini kebetulan banget ada albino full red sama HB white. Nah, kayak yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan di media box kulkas itu enaknya ikan tuh tahu-tahu udah gitu kan, tahu-tahu udah siap tinggal brawl aja, enak banget. Sebentar ya, aku ambilin dulu. Biasanya kalau lagi lapar gampang ngambil ya. Oke, dapat satu. Kalau di akuarium yang ukuran segini tuh aku ngasihnya 5 pasang sampai 10 pasang aja. Tapi ini udah cukup gede, kayaknya aku ambilnya cuma 6 pasang kayaknya. Nah, aku ambil dulu. Kemarin sore sih aku ambil gampang dia pakai tangan. Oke, terus mana lagi ya yang agak besar nih, boleh cantik. Oke, mana lagi yang besar-besar nih, boleh. Oke, 4 ya. Yang ku butuhin ada 6 ekor. Sebentar, ini cantik nih. Oh iya, tadi tuh di media box kucing gue juga ada yang kemarin gue video ya, HB white. Itu juga boleh dipindah deh, udah terlalu padat. Oke. Nih besar-besar ya, biar nggak dikira ikan yang biasa-biasa aja nih tuh. Bentar, sekalian aku videoin ya HB white ya.
Udah lama banget katanya nggak ditunjukin HB weight-nya kemana sih kayak gitu. Nih tuh HB weight-nya. Aduh ini agak kotor ya, agak ngeblur nih jadinya nggak kelihatan. Udah dah, ini kita pisah dulu. Kita taruh dulu betinanya juga nanti ya. Aku ambilin. Ini ambil yang ikan lain dulu di sini. Nih albino full red-nya juga aku kasih yang gede-gede. Bentar ya, kita pilihin dulu. Biasanya gampang nih, ini lagi gampang diseroknya nih. Pakai tangan aja. Oke, susah. Loh. Dapat. Jatuh lagi dia. Tuh kalau nangkap pakai tangan kayak gini caranya. Mana lagi? Ini cukup besar. Oke, kita masukin. Mana lagi? Yang besar lagi. Oke nih bonus. Kabur deh. Kok pada mencar semua sih? Jauh-jauh banget. Kalau betina ini jujur nih, kayak susah banget nangkapnya nih. Tuh. Nggak cuma yang IVR doang, yang HB white juga pasti susah banget nangkapnya kalau untuk betina. Kalau untuk jantan sih berenangnya itu nggak secepat betina, jadi masih bisa kekejar lah pakai tangan. Nih, oke, belum. Mana lagi? Albino full red-nya aku ambilnya 5 doang. Kayaknya yang lain kurang-kurang sih. Ini 5 ya. Ada yang agak geripis-geripis dikit, tapi nggak apa-apa dah, selama dia sehat mah aman aja. Nih ya, betinanya juga sama nih, gede-gede banget dah. Nanti kamu aku kasih lihat. Ntar aku pisahin dulu. Sini ya. Oke, sekarang kita ambil betina. Oh kan susah kan, pasti susah ini, kabur-kaburan nih. 1. Aduh, random aja lah ya. Ini 2. Beringas memang kalau betina itu udah masuk ke buku Lukas. Wadah-wadah yang besar lah ya. Berenangnya sangar. 3. 5 ya, aku butuhnya 5. Kalau enggak 4 aja deh, soalnya ini gede banget. Ini betinanya udah besar banget. Takutnya terlalu penuh wadahnya. 4. Aduh, sorry. Kabur dia guys. Dapat 5 ya. 4 sorry. Oke, ini 4 aja. 5 jantan, 4 betina. Untuk HB weight-nya udah aku ambilin tadi. Nih. Ya kita bawa ya. Yuk. Sebentar. Tadi kan ada beberapa wadah ya. Kayaknya nggak mungkin dong kalau cuma ditaruh 2 ya. Aduh, cari ikan apa lagi ya yang agak besar ya. Beneran deh, ikan gue tuh lagi kecil-kecil banget. Tuh. Mana lagi ya? Ada yang platinum albino itu, PRTDE. Kemarin yang bekas sakit, sekarang alhamdulillah sudah sehat banget. Nah, coba aku lihat performnya dulu. Kalau oke sih aku masukin sana ya. Oke, udah dapat berapa nih ya? Soalnya kadang gini bro, kalau ikan sakit ya, ikan sakit itu perubahannya kan bagian ekor atau sirip-siripnya itu loh bro, bekas sobek, terus kadang nggak di performa maksimalnya kayak gitu, bentukannya gitulah, ada geripis-geripis, kadang performnya kurang oke kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan yang udah pernah kena sakit tuh biasanya udah buat indukan aja. Dia walaupun performnya udah kurang gitu ya, tapi kan dia bawa genetik yang tetap bagus gitu, nggak masalah. Biasanya tuh performnya beda lah, lebih apa ya, nggak selebar yang sehat gitu. Coba kita lihat ini dulu deh. Nah tuh kan masih ada yang geripis-geripis. Bentar, aku fokusin dulu, nggak kelihatan kayak gini. Nih ada yang geripis, tadi mana ya yang geripis nih. Tuh ya geripis. Tapi yang lainnya alhamdulillah udah sehat-sehat banget nih. Tuh udah sehat-sehat banget. Tuh nggak kelihatan ikannya gimana? Nah ini kelihatan. Bentar. Nah tuh. Cuman ini sih bodinya bro aku kurang suka. Harusnya bisa lebih tebel lagi. Cuman ini udah mulai progres nih, bodinya udah mulai makin tebel lah. Nanti aja deh, ini nggak usah masuk dulu deh.
Ini biarin dia lebih maksimal lagi dulu di sini. Biar lebih maksimal dulu ya, di sini dulu ya. Apalagi ya, nggak ada lagi kan, aku kecil-kecil semua. Ivory apa ya, coba kalau enggak ini dulu deh, 2 deh ya. Coba Ilham udah nyiapin belum? Nanti kalau minta tolong langsung isi air, nanti kita live, kita langsung tuang ikannya. Nggak live ya, maksudnya live video tanpa di-cut. Kita bawa dulu ikannya persiapan. Loh, udah datang tuh, masih fullnya. Ini yang bagian edit masih full, udah nungguin tuh. Bentar ya. Oh, udah diisi air sama Ilham. Bentar, nih baru 1. Tapi aku pengennya di sini ya, nanti jejer. Yang ini aja, nanti habis itu bawahnya. Bentar ya, ikannya apa lagi ya? Kok kayak nggak ada ikan yang besar-besar, Ham? Kecil-kecil semua. Apa ini, Ham? Coba Ham diangkat, Ham. Mau tak cek dulu. Ya, ini lagi ngisi nih sekalian. Nanti aku langsung masukin ikan ini tanpa di-cut ya. Nanti sekalian tungguin Ilham lagi ngambilin ikan-ikan lain, coba ya. Ini jadi tuh sumber air aku itu makanya PDAM. Nah, bentar nih kerannya langsung. Ini selang ya, selangnya. Nih. Tuh, langsung aku nyalain. Ini juga di sananya itu sistem penyimpanannya itu pakai toran, tapi itu nggak pernah ngendap 1 hari pun. Jadi setiap hari habis. Ini tuh baru ngisi tadi pagi subuh nyalain air. Jadi nggak pernah nyimpan air. Jadi itu bener-bener kayak dari sumbernya langsung buat dipakai. Ini dihitung dulu jam 2 selang, Ham. 2 selang biar cepet, Ham. Nah, ini nanti kan biar cepet kita pakai 2 selang. Kayaknya kalau 1 agak lama. Tungguin ya. Tuh, Ilham udah mulai ngambil. Karena memang aku pengen konsepnya tanpa di-cut ya videonya ya. Kita coba. Oh, mungkin nanti boleh juga ikan-ikan yang dari atas ya. Ini kan ada beberapa yang agak kotor-kotor, agak keruh-keruh. Nah, ini yang biasanya dikuras juga sama Ilham. Ini kotor juga, ini kotor. Ini udah berapa lama nih kok dari aku pindahin. Albino PRTDE. Tuh, ini sampai berapa menit ya kira-kira ya? Tuh, kalau 1 ngisinya lama banget. Coba. Ini udah kencang belum ya? Soalnya kadang habis airnya. Habis airnya, soalnya dipakai juga buat orang kerja ya di sana. Di bawah tuh nggak ada nih. Ini kemarin sebenarnya gede-gede nih yang ini nih ya. Albino PRTDE. Cuman udah gue pindahin. Albino PRTDE itu pindah ke atasnya. Nih. Tuh. Sama ini airnya nggak endapan, nggak ngotak-ngatik apa-apa. Oh ya, terus juga nanti kalau udah habis ngisi ya, aku nggak pakai apa-apa, jadi nggak pakai obat, nggak pakai garam, udah cuman air aja, air PDAM aja, polos. Tunggu ya, ini soalnya biasanya memang cuman ngisinya tuh cuman 1, selang satunya itu nggak ada. Iki bayam selang, kenapa mampet kok? Wah, kotoran nih. Nah, sononya belum diituin, Am. Sebentar, Am, tak buang dulu. Bentar ya, nih kita langsung nih nggak pakai di cut. Pokoknya ini langsung. Tungguin airnya ya. Copot. Oh iya. Lah masangnya mana? Gampang kok. Yang keran satunya memang agak kecil, tapi makanya biar percepat ini ngisinya. Jadi nanti kita bisa langsung ngisi airnya. Ini saking pengennya kelihatan asli gitu ya. Tuh, nggak gua potong-potong. Toronnya langsung mainnya Rene Bayam, sing hiji kae. Toronnya ha. Dah, biar lebih cepat ngisinya tuh dua keran sekaligus. Bentar ya, pilih-pilih dulu. Wah, ini juga banyaknya agak kotor sih sebenarnya. Ini kadang kuning-kuning gini nih airnya nih, gara-gara dia kena kayu-kayu gitu loh, serbuk kayu dari atas. Nih. Tapi ini nggak ada serbuk kayunya ya. Bisa juga gini, ini karena
Kalau kuning itu kemarin lu bilangnya kaporit, kandungan kaporitnya tinggi. Ini am kuning banget Am. Ini baru juga kan Am? Ini dragon ini. Kadang ada yang tiba-tiba akhirnya kayak gitu. Itu kalau aku sharing ke temen karena kandungan kaporitnya tinggi kayak gitu. Oh ya, kalau misalkan PDAM gitu ya, di tempat aku itu nggak ada bau, nggak ada perubahan fisik ya, jadi dia nggak berubah warna. Ada yang berubah warna kayak gitu, tapi itu jarang-jarang, tapi nggak banyak lah kasus yang kayak gitu. Perubahan fisik itu ada apa lagi ya, kayak warna, terus ada semacam kayak permukaannya itu kayak debu-debu gitu loh. Kalau debu-debu itu berarti zat kapur. Terus sama satu lagi, jangan sampai ada yang nempel di ini, di permukaan wadah kayak berkerak. Nah kalau berkerak aku nggak tahu itu kandungan apa ya, apa karat atau apa, nggak tahu juga. Terus apa lagi ya, pokoknya kalau misalkan air kalian cirinya nggak berbau sama jernih, itu boleh dicoba pakai cara gue ya. Takutnya tuh kan pengolahan masing-masing PDAM mungkin beda-beda. Nah kalau di tempat gue itu nggak berbau sama nggak ada perubahan fisik, jadi aman-aman aja. Tapi kayaknya beberapa bulan lalu atau enggak di tahun lalu, gue pernah sharing juga ke kalian kayak air di tempat gue itu kadang keruh, tiba-tiba banget keruh. Nggak tahu kan karena apa ya. Kalau yang gue tahu, setahu gue tuh sumber PDAM-nya, pipanya itu ada yang bocor, jadi itu kecampur sama air, entah air got, air limbah rumah tangga atau gimana, nggak tahu. Pokoknya kadang ada 1 tahun itu ada dah wayahnya air itu keruh kayak gitu. Ini tadi ini baru diisi juga nih. Bentar, nih mau buat ikan apa ya, pindahin ikan apa ya. Nih, gue pindahin ikan ini deh. Bentar, tunggu Ilham. Minta tolong sebentar Am, ini dulu aja Am. Yang ini Am, ini kan udah agak kotor Am ya. Ini dipindahin Am ke sini Am. Langsung aja pakai serokan nggak apa-apa. Nah ini airnya udah mau penuh, kita pindah dulu airnya. Kita pindah dulu. Oke. Kita pindah di sebelahnya. Nanti sekalian lihat Ilham pindahin ikan. Nih. Satu-satu ya, habis mindahin ikan, nanti gua kasih lihat mindahin ikan yang udah kita pilih tadi nih. Ke sini. Ini Ilham mau nyerok dulu. Kebetulan banget ini ada 3 langsung ya pembuktiannya. Videonya ada 3. Nah, tuh. Nggak kenapa-napa. Kecuali gejalanya gini bro, kalau misalkan ikan baru masuk nih ya, ikan baru masuk, dia tuh langsung nunjukin gejala kayak kuncup, terus nabrak-nabrak wadah gitu ya. Itu bisa jadi kandungan air lo itu ada sesuatu yang kita nggak tahu, entah itu terlalu rendah, entah itu terlalu tinggi kandungannya. Nggak tahu faktornya apa. Tapi yang jelas kalau misalkan ikan lu langsung nabrak-nabrak wadah, terus kuncup, atau bahkan bisa sampai pingsan. Pingsan itu kayak ikan itu dibius gitu loh bro. Jadi dia nanti langsung diem. Kalau masalah bius-bius kalian bisa lihat di ini deh, konten-konten ikan cupang. Kadang tuh ada tuh yang ngebius-bius itu pakai es batu atau enggak pakai tembakau. Nah itu persis banget kalau ikan gapi airnya ada sesuatu kandungan yang tinggi banget, bisa langsung nunjukin gejala kayak gitu. Entah dia langsung pingsan ataupun ya itu kalau pingsan ya sebenarnya dia dipindah lagi ke wadah lain, dia masih bisa hidup. Tapi kalau misalkan telat bisa mati gitu ya. Itu langsung udah gue pindahin, dia nggak nunjukin gejala apa-apa, itu tandanya airnya aman. Oke. Aman itu maksudnya dalam batas wajarnya dia lah. Entah itu pH-nya nggak beda jauh, entah itu kandungan lain-lain yang nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, akhirnya dia yaudah tuh, nanti tinggal nunggu dia adaptasi aja. Tuh ya, ini tunggu ini airnya agak penuh. Bentar deh, langsung gue masukin dulu dah salah satunya. Ini dulu ya, ini kita masukin nih. Ini HB White yang tadi kita pilihin nih tuh. Ini ada 6 pasang. Oh ya, gue lupa tadi tuh ada salah satu yang kena finrod, ekornya merah tuh ya, ada yang merah ya. Cuma ikan udah fit sih, ini bakalan sembuh sendiri. Nah, gue bilang juga ke teman-teman kalau finrod itu dia sembuh sendiri asalkan nggak ada penyakit lain. Oh ya, ini ikan gue juga di sini tanpa aklimasi ya nih. Kan biasanya aklimasi diginiin ya. Kalau gue dulu tahun lalu mungkin juga masih gue sharingnya tuh masih pakai aklimasi. Nah kalau sekarang nih, tuh langsung aja gue tuang.
Oh, udah 9 menit, udah 9 menit sendiri nih videonya. Tuh, oke, tuh langsung gua rilis. Ikannya aman ya. Aman. Oh. Bahkan ikan yang apa ya? Ikan yang disiapin dulu gitu ya, nggak langsung serok kayak gini ya. Itu dia biasanya langsung kawin. Nih tuh bener kan? Lucu loh, video gue itu bisa pas banget. Dia langsung kawin tuh ya. Kayak ngerasanya mungkin langsung tempat baru gitu ya, seger. Langsung aktif banget tuh kawin semua tuh, kelihatan. Oke ya. Jadi sesuai sama apa yang gue bilang. Nah kalau yang ini tadi kan dia pakai serokan ya, jadi agak kaget dia masih adaptasi, masih kaget lah, masih warawiri, nggak kayak biasanya langsung kawin kayak gini. Tapi udah aman lah, udah mulai berenang. Terus juga nih dikasih makan pasti udah langsung mau nih. Tunggu ya, satu lagi. Ini tuh tadi tuh rencananya gue harusnya nyiapin 5 ikan yang harusnya ditebar, cuman karena ikannya tadi nggak ada. Jadi tadi ini ya 1, 2, 3 ya, airnya langsung ya. Nah gue 5 akuarium aja bingung mau ngisi ikan apa, apalagi satu rak, disuruhnya satu rak. Kan susah lagi. Nih dikit lagi nih, tunggu ya. Ini beneran kan udah 11 menit tanpa di-cut, tanpa dijeda. Air juga nggak gue tambahin apa-apa. Kalau nggak tanya Ilham deh, Ham, gimana Ham di sini tuh? Kalau misalkan air itu diendapin segala apa enggak Ham? Apalagi kita setiap hari butuh sortir, ya enggak? Setiap hari butuh sortir, butuh ngangkat ikan. Tuh, Ilham sendiri di sini yang udah ada setahun belum Ham di sini? Sudah ada. Oh, setahun lebih Ilham yang bantuin tuh. Ilham yang tahu. Jadi tuh ya gue apa yang gue sampein di sini tuh nggak ngada-ngada, pokoknya apa adanya. Cara gue kayak gitu ya begitu yang gue share ke kalian. Cuman kadang mungkin ada yang kaget juga, caranya kok bisa beda banget gitu ya. Nih udah gue siapin ya albino full red ya, kita cemplungin aja langsung. Oke. Gelo, ini video terpanjang sih, video terpanjang tanpa di-cut selama 12 menit. Iya, ini benar-benar baru dipindahin tadi nih sama Ilham nih. Belum dikasih apa-apa, nggak dikasih obat, nggak dikasih apa. Tuh airnya jernih banget. Nah tuh, tanpa aklimasi ya, kita langsung tuang. Nih, tuh. Oke, coba kita lihat dulu sebentar ya, langsung pada kawin nggak dia? Biasanya mah langsung pada kejar-kejaran. Tungguin ya. Tungguin. Aduh, oke aman lah. Dia nggak nunjukin gejala, langsung pingsan. Nah kalau yang gue bilang tadi masalah pingsan ya, dia bener-bener langsung pingsan gitu. Langsung gimana sih? Kalau nggak kalian makanya coba lihat deh konten-konten di ikan cupang, ikan yang di apa namanya di salon itu dia pingsannya langsung. Nggak perlu semenit 2 menit, jadi di detik itu pun langsung dia pingsan. Nih ya, nih coba kita lihat. Nih tuh. Wah aman ya. Aduh, udahlah kayaknya cukup lah ya 13 menit tuh ya tanpa di-cut. 3 wadah itu udah gua kasih videonya. Ikannya juga tadi kita milih bareng-bareng langsung masuk dan gak ada kenapa-napa. Ini mau lanjut ke 3 akuarium selanjutnya ya. Bentar, gue mau cari-cari ikan, nggak tahu nih. Biasanya sih Ilham udah tahu ikan mana aja yang perlu dikuras total, ikan mana aja yang perlu diotak-atik. Jadi nanti tungguin. Nih, masih ada 3 wadah yang kosong. Ini tadi udah diambilin, cuman kayaknya masih kecil-kecil deh. Ini masih diisi air. Tadi juga barusan milih-milih nih ikan mana yang mau dikuras ya. Oh ya, jadi tuh masalah nguras air ya. Nih, nggak nentu kalau di tempat gue itu, tergantung sama isian ikan sih utamanya. Nah ini kan ada ikan yang baru dibesarin, Platinum Blue Dragon ini tuh. Seminggu lalu bukan sih masukinnya? Seminggu lebih coy. Nah jadi ini tuh kemarin ku pisahin waktu masih kecil-kecil banget lah. Nah sekarang tuh udah masuk mungkin seminggu atau 2 minggu. Gak pernah diapa-apain ya airnya, belum pernah disifon, belum pernah diotak-atik. Ini kondisinya, jadi dari pertama masuk 2 minggu lalu, seminggu lalu lah ya hitungannya, udah sekeruh ini dah kotorannya. Nah ini yang mau dipindahin langsung. Ini pakai ini aja dulu, pakai wadah dulu biar dia nggak kaget. Kayak biasa diituin dulu, dipindahin. Ini kalau pertama kayak gini Ham, dan oleh Ham kan di apa namanya kumpulin dulu ikannya, nah langsung diserok kayak gini Ham. Nah KB kan.
palingan turah pirang ekor tok jadinya orang kaget kabeh ham. Nah, gue ngomong pakai bahasa Jawa ya. Jadi tuh ikan biar kumpul dulu. Nah, nanti kalau udah kumpul tuh langsung serok semua. Tapi kadang ini butuh skill juga ya. Tuh Ilham tuh lihat tuh, belum bisa dia. Nah, tuh udah mulai kumpul. Nah, jadi tuh cara mindahin kayak gini itu ngurangin resiko ikan perlu adaptasi lagi. Karena dia nggak kaget diserok-serok kayak tadi ya. Nah, ini tapi alhamdulillah tuh ikan udah mulai aman, udah mulai langsung pada berenang-berenang ya. Nah, ini kan palingan tinggal nyerokin ikan sisanya aja. Nah, ikan sisanya kan palingan dikit yang kaget. Udah gitu kan kagetnya juga nggak terlalu parah sih, dia kan langsung dipindahin ke wadah penampungan. Nah, nanti habis dari wadah penampungan kita masukin ke air yang baru ini. Lagi milih-milih juga soalnya ikannya memang lagi pada habis. Tuh, ya rata-rata masih kecil-kecil. Nih. Ini tuh masih baru pada diotak-atik sih. Tuh. Nah, lagi ini aja masih banyak yang kosong sebenarnya, Bro. Ini banyak yang kosong dan ini air endapan. Tapi karena kita mau kasih lihat cara atau teknik yang gue pakai itu demikian, jadi ya udah kita kasih video aja langsung caranya kayak gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang kurang percaya lagi atau misalkan nggak percaya lagi, mungkin boleh langsung komen apa yang kira-kira nggak masuk akal dari cara pelihara gua, nanti bisa langsung kita buktiin. Oke. Gitu aja, mungkin lebih seru kayak gitu kali ya. Aduh, nih ini kan isinya lebih sedikit nih, lebih jarang diotak-atik. Kalau di sini tuh lagi kukurangin isinya, palingan 5 pasang. 5 pasang. Di sini aja kukurangin juga, palingan 5 sampai 10 pasang. Tuh lagi diserokin ya sisanya. Nanti ini lagi ngisi air, ini kita tungguin penuh. Ini bener-bener nih Ilham juga masih pakai baju yang sama, dan gue juga masih pakai baju yang sama nih. Tuh, masih pakai baju yang sama ya. Muka gue juga masih sama. Posisi mic juga masih sama di sini, nggak gue ganti. Ini kayak ngebuktiin kayak ini langsung, ini live gitu loh. Jadi bener-bener tanpa endapan, tanpa nunggu hari esok kayak gitu. Ya tunggu ya, tuh Ilhamnya lagi ngambilin. Lagi gue pilih-pilih sih, tapi nggak tahu mana lagi kan ya. Udah mulai mau penuh. Bentar ya, aku pindahin dulu. Set. Aduh, salah. Oke, ini pindahin juga. Ham. Oke, satu lagi Ham, tolong Ham. Nih ya, ikan yang baru tadi diambilin Ilham nih. Isinya tinggal berapa ini Ham? Gak banyak nih Ham. Jadi ini kakak yang paling gede, ini tuh udah gede dikit tuh udah buat kirim. Nah ini adiknya. Tanggalannya juga masih ada nggak Ham? Kalau masih ada disimpan aja. Oke, 21 Agustus. Yang ini udah nggak ada yang ini ya? Apa masih ada? Oke. Kira Ham. Juli ini kakaknya kayaknya, ini yang paling terakhir ini. Jadi tuh kadang gini bro, pertumbuhan itu bisa nggak selaras ya, bisa nggak sama gitu ya. Kadang ada yang lambat banget besarnya, kadang ada yang gede duluan. Jadi ini yang kakak-kakaknya dia tuh udah pada gede. Juli, Agustus, September, wah ini harusnya sih udah salah ini. Jadi mungkin ini ada beberapa ikan yang dulu ukurannya paling gede ya. Ini harusnya umurnya nggak segini nih. Kalau umurnya ada 2 bulan lebih, hampir 3 bulan lebih tuh nggak segini. Ini bisa jadi kayak tanggalan yang sisa-sisa gitu loh. Kayak beberapa ikan yang sisa, aku satuin. Nah ini yang tanggalan yang dipakai. Nah mungkin ini yang besar-besarnya juga barengannya sama ini nih. Jadi ini kelahiran 21 Agustus. Ini bareng juga sama yang ini. Oh ini juga di speed aja, dikuras juga. Ya benar. Ini Ilhamnya mau pakai bangku. Ini Am. Nah, hah? Wadahnya, oh iya wadahnya nggak ada, wadahnya lagi habis nih ya, langsung aku masukin. Ini tadi udah ada isinya, oke yang ini nih. Tuh lah, aman ya tuh. Pokoknya selama dia nggak langsung pingsan gitu ya, nggak langsung berenang abstrak, nggak langsung nabrak-nabrak, itu aman aja. Tuh. Ini tadi beda banget ya sama yang albino PRTDE tadi kan langsung pada kayak berenang langsung menyebar gitu ya. Kalau ini tuh dia tenang, lebih tenang, berenangnya lebih santai gitu. Tuh. Langsung mau kawin nggak ya? Langsung mau kawin nggak ya? Itu masih kaget-kaget ya. Oke, kita tebar dulu satunya lagi nih. Nih ya, ini masih air baru nih. Nanti gua kasih lihat lagi bajunya Ilham nih masih sama. Nih tuh, kita rilis. Oke.
Nah ya, tanpa aklimasi, tanpa endapan, tanpa obat-obatan, polosan aja. Dan ini ikan yang terakhir yang mau dikuras Ilham, mau dipindahin langsung. Nah makanya gue bilang sistem di tempat gue itu mindah ini kan langsung, gak pakai endapan, gak pakai obat-obatan. Contohnya mana lagi ya? Mungkin ini juga mau dikuras nih. Tapi nggak tahu nih karena sisa sedikit sih. Albino redless. Ini juga albino redless. Cuman yang ini tuh baru dikuras. Nih. Tuh sehat pol. Ini juga sehat pol. Untuk sifon-sifon kita udah jarang Ham ya sifon ya Ham ya. Lebih ke kuras total langsung ya. Jadi ini kayak gini nih udah seminggu. Kadang tuh nggak nentu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Makanya gue bilang tadi tergantung isian ikan. Oh, kemarin tuh Ilham sempat nanya nih, ini mau nguras yang ini apa enggak? Karena ini tuh udah, ini berapa bulan Ham? 2 bulan mungkin apa? Yang ini 2 bulanan ya? Kurang lebih 2 bulan lah. Tapi Ilham bilang lebih, aku juga lupa ini berapa lama ini. Ikannya soalnya udah gede banget. Terus gue bilang jangan Ham, ini soalnya masih enak gitu dilihat, masih nyaman ikannya. Ini cuma 5 ekor albino full red. Dan lihat kotorannya, dilihat dulu tanknya tuh ya. Tuh, perbandingannya sama sebelahnya. Kalau ini PRTD 3 minggu, sebulan ada nggak? Kayaknya udah itu juga ya, sampai airnya surut itu. Sebulanan ya. Sebulanan nggak pernah diotak-atik. Jadi ada beberapa wadah yang aku minta sama Ilham itu jangan Ham, biarin dulu. Karena pengen gitu ngelihat ikannya aman nggak kayak gitu nih. Kayak ini nih, ini si 5 ekor doang. Udah 2 bulan semenjak dia pertama dipindah ke sini, belum pernah disifon, belum pernah diapa-apain lagi. Terus juga belum pernah ditambah air kayaknya nih. Mungkin pernah tapi gue lupa. Seingat gue sih nggak pernah. Nah tuh kondisi ikannya masih sehat, terus bukaan ekornya udah top performance, jadi udah maksimal banget. Nih. Tuh, lebar banget ya. Jadi ikan lebar itu yang bagus ya, yang perlu diperhitungin ya sama teman-teman. Ikan lebar, ikan bagus yang bagus itu, dia walaupun ekornya lebar, dia tuh bisa ngebawa ekornya. Jadi tetap berenangnya itu balance, stabil, lurus. Ya, tuh lihat ya. Ini gede banget sih, ini ikan gede banget. Dia berenangnya lurus, stabil, nggak belok-belok gitu, nggak dangak istilahnya. Kan kadang ada ikan yang ekornya udah kelebaran, dia berenangnya gini. Itu karena apa ya? Yang nggak tahu itu genetik atau perawatan yang salah. Nih. Tapi ini ya kalau misalkan dimasukin soliter juga pengaruh nih. Nanti dimasukin soliter dia tuh agak dangak berenangnya. Makanya gue kesusahan sih kalau video-video ikan yang dewasa, ikan yang udah gede, taruh di soliter. Dia lebih enak video langsung di akuariumnya live, langsung kayak gini. Nih 2 bulan nggak pernah diotak-atik airnya. Ini sejujurnya jernih, airnya jernih. Cuman di dasarnya aja sih udah banyak banget tuh. Gimana ya bukti 2 bulan tuh, lihat kotoran segitu banyak nih bro. Gimana nggak 2 bulan coba. Ini tuh tebel banget, tebel itu loh. Ini sebulanan tuh. Aduh, makanya kadang ya gitu, mungkin kalau di logika kayak nggak masuk lah ya, maksud ya ikan pelihara ikan nggak dikuras, maksud pelihara ikan airnya nggak diendapin. Tapi apa adanya bro. Ini bro, terakhir bro, ini lagi diserokin sama Ilham. Nanti kita masukin langsung ikannya ke sini ya. Ini lagi gue minta tolong untuk pindahin dulu. Udah semua paham? Oke, sisa berapa? Last deh, ini nggak usah di-cut lagi, nggak tahu nanti berapa menit ya kelarnya, biarin. 1 ikan lagi. Gila ini setara nge-live ya bu ya. Setara nge-live tapi versi video. Jadi nanti bisa ngelihat tanpa di-cut. Oke. Kita langsung masukin ya. Ini biasanya sih airnya dibuang dulu ya karena ada kena kotoran. Tolong dibuang dulu sembarang. Biar dia nggak langsung ngotorin yang air barunya ya. Tunggu ya. Tuh langsung ikan aktif banget bro. Tuh. Aman ya. Tuh langsung pada berenang ya. Aman. Nah, udah. Makasih Am. Nah ini tuh yang baru kita pindah tuh. Nih tuh. Nah ini kita pindahin lagi, satu lagi. Kita pindahin.
Ya, tanpa aklimasi, tanpa endapan, langsung aja smoke. Sebenarnya tuh kemarin gue udah sempat bikinin konten juga yang short gitu ya, tapi mungkin masih ada yang belum lihat sebenarnya itu kayak gimana. Ya udah nih, langsung aja kita bikinin yang longnya. Coba habis ini mau gue coba langsung kasih makan ya, karena tadi pagi tuh belum pada sarapan. Udah sorry udah gue kasih pelet, tapi kayaknya nih masih pada lapar. Kita coba kasih makan cacing sutra. Kita cobanya nggak usah banyak-banyak ya, sedikit dulu aja. Nggak tahu dia udah mau makan apa belum. Soalnya sih kalau udah berenang-berenang kayak gini sih harusnya udah mau makan ya. Oke, wah langsung tuh ya, langsung mau makan tuh. Ini albino PRTDE yang tadi pakai serokan malahan nih. Aman, langsung mau makan. Kamu tolong Am, sebentar Amin. Susah tanganku megang cacing sama yang mana nih, yang ini kira-kira yang mau makan nih. Coba ya. Oke, itu langsung mau makan. Tuh ya. Aman. Ini bisa nggak langsung mau makan nggak? Ini kayaknya masih agak kenyang yang ini. Tadi tuh sebelum video aku udah ngasih makan pelet soalnya. Yang ini juga boleh. Ini kayaknya masih mau makan. Oke. Tuh. Jadi tuh cirinya gitu bro. Kalau ikan mau makan tuh ketika kita datang tuh dia nyamperin. Nih. Ini bukan ikan air yang bukan air baru ya, ini air lama. Maksudnya tuh lebih ke ciri-ciri ikan yang mau makan tuh pasti dia nyamperin kalau kita datangin tuh. Oke, sekarang udah selesai videonya. Sekarang gue mau bilang dulu sama Mas Ipul. Sebentar, kita sampein dulu. Mas Ipul, tadi kan aku ada 2 materi yang lumayan panjang, ada yang nggak tahu tadi 13 menit atau berapa, ada 2 pokoknya. Nah nanti aku minta tolong yang itu jangan di-cut, kan biasanya aku minta tolong di-cut ya. Nah ini aku pengen buat buktiin kalau misalkan di sini tanpa diendapin, tanpa dikasih obat, langsung. Oke, terima kasih Mas Ipul. Lanjut Mas Ipul. Oke, kayak gitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Bri.